Oke, halo semuanya, welcome back to William Hartanto YouTube channel. Dan kali ini saya akan mengajarkan suatu metode khusus untuk Anda yang suka ribut-ributin atau mendingan mana antara teknikal sama fundamental. Saya tahu memang belakangan ini banyak banget ya mendekati video ini buat, maksud saya itu masih kuat sekali antara in fundamental we trust dan teknikal yang menganggap bahwa price discount everything. Well, saya sebagai pelaku pasar yang seperti saya pernah bilang, dalam 10 tahun terakhir di market saya sudah ngerasain fundamental, cuman saya gagalnya karena laporan keuangan dimanipulasi, dan akhirnya saya lanjut ke teknikal ditambah dengan bandarmologi, ya seperti yang kalian mungkin udah pernah baca di buku-buku saya. Itu saya termasuk yang harus bilang bahwa keributan tersebut tidak ada gunanya, apalagi perbedaan pendapat. Kenapa? Pertama, kalau tujuannya nyari cuan, maka tidak perlu ada perbedaan pendapat juga. Toh ujung-ujungnya ke sana juga, gitu kan. Kecuali yang satu mau cari rugi, yang satu nyari cuan, ya harus cari mana yang paling tepat untuk mencapai tujuan yang berbeda. Tapi kalau tujuannya sama aja buat nyari duit, nggak perlu ada keributan sebenarnya. Beda-beda pendapat, in fundamental we trust, ya memang dalam jangka panjang begitu, dan kalau technical bisa prediksi duluan, ada benernya juga. Tapi bagaimana kalau kita kombinasikan keduanya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik juga, daripada dibuat perpecahan, gitu kan? Padahal ujung-ujungnya hasilnya sama. Bagaimana kalau kita kombinasikan supaya Anda bisa manfaatin rilis laporan keuangan untuk momentum. Jadi nggak harus nunggu berita dari aksi korporasi, nggak harus nunggu sinyal indikator yang bisa aja false, karena kita tahu di market ada market maker, ada bandar, gitu kan? Tapi kita bisa kombinasikan dengan fundamental, sehingga datanya konkret, nggak mengandalkan apa ya katanya, nggak mengandalkan pelaku pasar lain yang terlalu dominan gitu ya. Apalagi kalau Anda menganut istilah atau percaya dengan anggapan bahwa bandar itu bebas. Jangan sampai hari ini Anda ikut, besok dia distribusi, Anda ikut juga, tapi bedanya dia beli di bawah, Anda beli di atas, Anda harus distribusi dengan ikutan kondisinya, tapi cut loss gitu maksud saya. Nah, untuk itu saya sudah siapkan satu saham yang kebetulan saya pernah amati juga, pernah rekomendasikan juga di dekat-dekat video ini, maksud saya waktunya, yaitu UNTR. Nanti kita akan tes juga saham yang lain. Dan kita pakai aplikasi TradingView ya. Mungkin ada yang pertanyaan seperti ini, kenapa nggak pakai Stockbit aja atau di RTI Business aja, kan sama-sama pakai TradingView. Tadi saya juga udah coba sih, salah satunya di Stockbit. Cuman saya nggak tahu kenapa di mereka cuma kasih lihat data-datanya yang dividen doang. Kalau earning, ini yang kita akan pakai teman-teman ya. Jadi kalau misalnya satu hari sana sudah update juga, memperlihatkan earning juga, saya bisa aja pakai dari aplikasi yang mana aja gitu. Karena kan ini bukan bukan endorsean, cuma pilih sesuka saya yang mana memenuhi untuk dijadikan konten di video ini. Oke, sekarang kita sudah pilih sahamnya United Tractor dengan lengkap ya, ini dividen ada, earning ada, dan untuk indikator teknikalnya saya pakai indikator yang saya paling andalan saya yaitu MACD. Kalau misalnya nanti waktunya cukup, nggak kepanjangan, saya mungkin akan coba indikator yang lain, karena saya mau kasih lihat teman-teman bahwa kombinasi keduanya sangat bisa. Makanya di video ini juga tampilan depannya adalah FANTA ya, FANTA alias Fundamental Analysis and Technical Analysis. Itu sebenarnya saya dapat dari senior-senior saya punya istilah sih, tapi ya karena terdengar menarik dan saya suka, saya bawa ke sini aja toh. Yang penting intinya saya membawa perdamaian gitu ya. Oke, teorinya dalam jangka panjang kalau fundamental bagus, ya harga akan naik terus. Karena emiten yang mencetak laba itu kan memberikan masa depan dan semua orang pasti pengen punya kalau yang investasi gitu ya. Kalau investasi saham pasti pengen punya untuk jaminan keamanan yaitu perusahaannya berkesinambungan dari cetak laba. Dan untuk teknikal itu mungkin adalah drama jangka pendek, tapi juga menjadi catatan perjalanan menuju ke harga wajar secara fundamentalnya. Atau mungkin suatu ketika harganya jadi nggak wajar, jadi mahal tapi naik terus juga bisa. Gitu. Misalnya kalau kita lihat saham-saham bank-bank besar juga kita tahu bahwa secara fundamental valuasi itu mahal semua gitu ya. Tapi kalau kita suruh turun biasanya itu juga udah indikasi yang jelek buat market. Itu maksud saya. Jadi in the long run fundamental works ya jelas. Tapi how long gitu ya nggak ada yang tahu. Jadi kita main-main dengan jangka pendeknya, manfaatin kalender ekonominya teman-teman. Ini kayak kalau kita atau kalau Anda maksud saya trading forex perhatiin kalender ekonomi yang event-event yang dominan biasanya kan bisa bikin ngegap gitu ya perubahan harganya ya. Candlenya bisa loncat-loncat gitu, itu bisa dipakai. Kondisinya mirip atau maksud saya strateginya mirip dengan cara ini.
Dia sebenarnya kalau udah deket-deket rilis laporan keuangan, biasanya TradingView juga akan kasih lihat kalau di sini kan, kayak di sini kan udah prediksi kan kira-kira itu di tanggal 30 Oktober. Itu kalau benar. Biasanya sih sama ya tanggal rilisnya. Ini kan memang estimasinya aja 30 Oktober. Yang perlu Anda lakukan adalah cek tren sebelum laporan keuangan itu rilis. Jadi di bagian ini, kita akan mulai kombinasikan. Laporan keuangan sudah jelas, ya udah tahu tadi tanggalnya. Kita kombinasikan ke indikatornya supaya kita bisa tahu apakah sudah di kondisi tersebut sudah didiskon duluan sama teknikal atau belum. Gitu. Kalau misalnya sudah, biasanya yang akan Anda temukan adalah rilis laporan keuangan dan pergerakan harganya bertolak belakang. Artinya laba naik, harganya turun, atau labanya turun, harganya malah naik. Itu karena sudah kelihatan duluan dari trennya, makanya saya pakai MACD. Mengingat MACD itu punya fungsi untuk nyolong start. Kalau teman-teman pernah lihat video saya sebelumnya, itu pasti udah tahu penjelasan saya tentang bagaimana MACD bisa dipakai untuk nyuri start, yaitu dengan melihat divergence-nya atau kemiringan dari garis MACD-nya. Yuk lanjut. Oke, karena di sini masih masa depan, kita belum tahu gitu ya. Kalau saya mau paksain pakai pattern, saya bisa bilang Anda mesti waspada di area ini. Karena ini ada kemungkinan patternnya kan head and shoulder nih. Shoulder kanan, headnya, dan shoulder kiri, head, shoulder kanan. Sebenarnya secara teknikal begitu, tapi apakah kalau dari sini terus konfirmasi misalnya turun di bawah 6.600 terus dia turun sampai Oktober, kita nggak tahu. Jadi untuk pattern ini saya buang aja, saya mau lihatnya dari yang masa lalu aja. Buat teman-teman perhatiin. Kalau di trading view, ini uniknya ya, kalau earningnya di atas ekspektasi, dia biasanya kasih huruf E-nya itu dikasih tanda panah ke atas. Jadi misalnya kayak sini, surprise-nya 80% gitu ya. Reported-nya berapa, estimasinya berapa, naiknya berapa. Menurut saya kalau cuma mau ngamatin yang penting cetak laba atau enggak, ini udah cukup. Tapi kalau Anda mau lebih, ya klik aja di more data finansialnya atau download laporan keuangannya, baca sendiri gitu ya. Jadi kalau sekedar mau tahu bagaimana kira-kira market merespon, biasanya kan kalau cetak laba atau peningkatan aja udah cukup. Biasanya orang baru akan lihat lagi ini labanya datang dari mana tuh setelah harga saham. Ya kira-kira kayak gitu ya selama ini terjadi ya. Nggak tahu ke depannya gimana. Tapi kita manfaatin yang sekarang terjadi aja. Dan apabila ternyata terjadi penurunan gitu, itu akan dikasih atau lihat earningnya itu panahnya ke bawah gitu. Ya, jadi ini untuk earningsnya standardized reported dan estimasinya. Jadi kombinasi atau perbedaan selisih antara reported dan estimate-nya itu yang ditunjukkan menghasilkan tanda panahnya ke bawah atau ke atas. Kalau Anda lihat di sini uniknya kenapa earningnya turun ya. Dan kayaknya benar turun kan ya. Harusnya datanya nggak salah sih. Saya juga agak-agak bingung. Cuman saya kalau lihat yang terakhir-terakhir sih match semua ya. Kalau saya lihat dari statistiknya di sini Februari 2023 berarti untuk Maret ya memang agak turun sih. Ya jadi dengan kondisi begitu sih ini bagus. Menurut saya ini memperlihatkan bahwa jika ada penurunan turunan di bawah estimasi pun terkadang malah naik harganya. Kok begitu? Tadi kan saya udah bilang, price discount everything itu berlaku di sini, teman-teman. Jadi kalau Anda lihat trennya turun duluan, dekat-dekat rilis laporan keuangan, kemungkinan besar sudah selesai dong. Kan sentimennya udah tinggal muncul nanti, misalnya tanggal ini, berapa? 27 Februari ya. Ini untuk Desember 2022. Oke, untuk Desember 2022. Saya sambil lihat dari RTI bisnis juga, karena saya emang agak-agak lupa data tersebut. Data yang udah lama. Kalau lihat dari quarter on quarternya, memang betul dia itu earningsnya ternyata di bawah dari quarter sebelumnya. Jadi dia kayaknya nggak year on year sih. Coba kita cek. Ini kan gitu ya, lalu cek lagi di sini 1687. Iya, betul. Jadi ketika lebih rendah daripada quarter sebelumnya, dia akan tanda panah ke bawah. Dan sebenarnya terlepas daripada itu, trennya sudah kasih lihat duluan. Kalau masih sifatnya forecast, Anda nggak akan lihat bentuk tanda panah di sini kan, warna ungu doang. Ya nggak tahu sih di layar Anda bisa ganti warna atau enggak ya. Cuma maksud saya, ketika kalender atau prediksinya udah kelihatan dan trennya udah berjalan duluan, maka ada ketika kalender biasanya udah kelihatan ada fase adjustment, teman-teman. Adjustment itu adalah fase pengakhiran dari suatu tren menuju terbentuknya tren baru.
Yang mana dalam hal ini saya pakai MACD kelihatan juga di sini trennya udah sideways, saya tandain dengan kotak lagi. Ini udah sideways di dekat-dekat area earningnya. MACD-nya sudah ke atas ya, divergensinya ke atas di sini dari 29 Desember sampai dekat-dekat Februari ketika dia sudah naik ataupun rilis, maksud saya rilis rilis earningnya, pilihannya tinggal naik. Kalau saya nggak salah ingat, ini memang ada sentimen dividen juga. Jadi walaupun itu laporan keuangannya nggak gede-gede amat, dividennya yang bagus gitu ya, sehingga harganya pun naik. Uniknya di tanggal 18 April laporan keuangan naik ya 80-an persen. Itu bagus banget karena di atas estimasi gitu ceritanya. Dan dengan kondisi di atas estimasi tersebut, itu membuat harga naik dan dengan adanya dividen, harusnya menarik. Tapi kenapa begitu earningnya keluar, dividennya sudah tahu, ex-date-nya 28 April, di 28 April itu juga justru gap. Kalau kita pakai teori dividen trap, bisa. Ya, dividen trap. Atau bisa bilang di sini ada double top, misalnya saya pindahin kotaknya di area ini ada double top, bisa. Tapi kalau Anda pakai alasan-alasan kayak gitu, maka video ini sebenarnya nggak ada artinya. Nah, maksud saya, kalau kita bahas dengan teori seperti itu, pertama, kita terlambat secara timing. Biasanya udah tahu di belakang. Udah tahu setelah kejadian. Oh, ini karena dividen trap, atau oh, karena double top. Kecenderungan trader kan gitu kan. Sadarin tren itu biasa atau pattern itu biasanya pas udah kejadian. Memang dalam baca tren itu, atau baca pattern maksud saya, itu ada kecenderungan menunggu konfirmasi baru disimpulkan. Itu hal yang wajar. Tapi dengan cara yang saya ajarin ini, dengan antisipasi berdasarkan kalender ekonominya, istilahnya, itu kita udah tahu, oh ini udah naik duluan. Jadi pas keluar earning, walaupun earningnya bagus, itu biasanya bukan menjadi dorongan pasti bahwa harga saham akan lanjut naik. Bisa jadi malah sell on fact, yang orang-orang bilang. Dan sebenarnya aja ditambah dengan dividen trap, jebloknya berapa hari? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 hari baru mulai rebound. Tapi 5 harinya lumayan sakit, karena ini kan sudah masih 7% sih. Tapi 7% kali 3, 20% untuk harga, ya 21%, dan untuk harga UNTR segini, satu lotnya 2 jutaan, dan waktu itu 3 jutaan, jelas beda ya feel-nya ya. Lalu setelah penurunan ini, sebenarnya sudah ada kondisi di mana price discount everything lagi, teman-teman. Yaitu persiapan untuk rilis laporan keuangan berikutnya, sehingga setelah dari sini MACD juga udah mulai mengarah penguatan. Ketika rilis laporan keuangan, harga pun mulai naik. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya nih, nanti pas Oktober gimana? Karena kelihatannya ada diskon everything lagi di sini ya. Udah ada tanda-tanda di mana penguatan mulai tertahan. Tapi itu bukan bagian kita untuk prediksi. Kita sebagai trader ngincer momentum aja. Yang penting kita tahu saat ini momentumnya belum datang. Karena dari patternnya juga udah calon-calon ya. Calon, ada potensi penurunan. Indikatornya juga kelihatan ada dead cross, walaupun memang estimasi penutupan gap masih ada, tapi mungkin tidak dalam waktu dekat gitu ya, cara bacanya gitu aja. Tugasnya, kuncinya maksud saya adalah perhatikan tren sebelum kemunculan data. Kayak sini kan dia sideways dulu, terus pas lagi ini se- sebelum data ekonomi rilis sudah mulai ada penurunan. Pokoknya sudah ada konsolidasi di area tertinggi atau terendah itu udah kelihatan. Dibantulah dengan MACD, teman-teman. Anda bisa lihat dari sinyal lainnya sudah mulai miring ke bawah, garis divergen. Gitu. Itu udah potensi akan turun. Ya kayak beginilah misalnya. Kalau kita ambil contoh yang lebih belakang lagi ada nggak? Kayak di sini, ini juga udah lagi turun, earningnya turun, dia makin dalam. Kelihatan juga dari MACD. Jadi kayak gitu. Perhatiin di MACD dan mendekati rilis data laporan keuangan. Saya hampir bilang rilis data ekonomi. Maksud saya, rilis data laporan keuangan, perhatiin di situ dan trennya bagaimana. Di situ Anda bisa ambil 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 posisi, maksud saya, ambil posisi dan mulai siapin supaya ketika data tersebut rilis, Anda cuma tinggal mengambil hasilnya aja. Kalau Anda beli duluan dan memang setelah itu naik, Anda tinggal take profit. Kalau ternyata turun, Anda bisa, ya ada kepuasan pribadi lah, udah tahu duluan kan, bakal turun kan, misalnya gitu. Atau Anda bisa manfaatin untuk mengatur strategi buy and weakness dengan incaran harga yang lebih rendah lagi. Itu kalau
kondisinya seperti ini. Walaupun memang saya harus bilang nggak semua saham pasti persis sama kayak gitu ya. Misalnya saya ambil lain sahamnya Excel. Ya saham-saham yang saya tradingin aja lah. Kadang-kadang rilis laporan keuangan juga terbalik. Makanya di sini ini laporan keuangannya kalau menurut si TradingView ini turun ya. Saya sih nggak tahu persisnya. Berarti Anda yang bisa kalau mau komentar silakan. Tapi kombinasinya lagi-lagi ingat aja MACD dengan rilis data. Perhatikan bagaimana ketika rilis data itu biasanya juga berdekatan ada peningkatan volume juga, ada respon pasar lebih tinggi dan kemudian indikator dikonfirmasi di sini. Kayaknya kan ada golden cross, mulai bullish divergent, tahu-tahu begitu rilis data, di tanggal ini juga spike volume ya kan, di tanggal ini juga contohnya tanggal 28 28 ini ya 28 Juli ya. 28 Juli itu juga spike volumenya. Ini bagus sekali kalau kayak gini kan. Jadi kita ukur dari MACD dan ada rilis data ekonomi, lagi-lagi ekonomi. Rilis data laporan keuangan, itu momennya Anda bisa ambil posisi, tinggal kalau posisinya naik, Anda bisa profit taking. Posisinya turun, Anda bisa incar support-support yang lebih rendah lagi. Terserah Anda aja mau strategi belinya gimana. Setelah saya pikir-pikir, saya nggak bisa coba indikator yang lain karena saya belum latihan. Daripada saya coba ngetes-ngetes di sini, cuma kasih lihat Anda durasi panjang tapi percobaan yang gagal. Jadi kira-kira kayak gitu aja dengan menggunakan estimasi kalender dari TradingView, dikombinasikan dengan MACD. Itu sejauh ini yang bisa saya ajarkan dan kalau Anda mau coba silakan. Menurut saya worth karena Excel dan UMTR itu adalah dua contoh yang saya tradingin gitu. Jadi pas saya coba ternyata worth, saya pikir bolehlah ini lumayan cara gampang untuk membantu teman-teman yang mengkombinasikan kedua ini. Jadi pada akhirnya kita nggak perlu terlalu fokus pada perubahan laporan keuangan itu bisa bikin harganya dalam jangka panjang gimana. Ya kita mungkin percaya hal tersebut ya. Dalam jangka panjang fundamental itu yang berlaku. Tapi dalam jangka pendek Anda bisa mainin setiap data fundamental dengan menggunakan analisis teknikal. Sehingga kalau digabungin hasilnya bagus kan. Jadi Anda bisa kalau dalam kondisi normal tanpa corporate action, Anda bisa setiap hari manfaatin indikator ataupun momentum. Kalau misalnya mau tunggu laporan keuangan aja, setiap 3 bulan sekali Anda bisa manfaatin dengan menggunakan data dari TradingView tersebut. Terlepas daripada laba yang naik atau turun, lihat aja momentumnya sudah dikasih lihat sama MACD. Itu biasanya sudah ada aksi pelaku pasar yang sudah memperlihatkan bagaimana data tersebut akan direspon oleh mereka sendiri. Sudah diakumulasi atau belum, sudah distribusi atau belum, dan kita masih belum melihat broker summary sampai sekarang. Dan sejauh ini, saya bisa bilang Anda bisa aja menggunakan analisis teknikal doang dengan cara tersebut tanpa menggunakan broker summary. So far, works, tapi kalau akurasi apakah 100%, kayaknya saya harus studi lebih panjang baru bisa komentar, tapi sementara sampai sini dulu aja. Silakan like dan dislike sebagai respon terhadap video ini dan semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi pada vlog saya selanjutnya. And see you again.